Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Tentunya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Untuk materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang teks deskripsi, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentaseni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah selesai mempelajari materi, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. 2. Menyebutkan jenis teks deskripsi. 3. Menjelaskan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau, pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Sekarang, Ibu akan memutarkan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, karya Ismail Marzuki. Lagu ini mendeskripsikan tentang keindahan yang ada di Indonesia, keindahan pulau-pulau, keindahan pantai, dan keamanan yang ada di Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman,
mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa, sudah sedikit paham ya tentang teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa, setelah kita mendengar lagunya, kita bisa membayangkan keindahan yang ada di Indonesia. Keindahan pulau-pulaunya, keindahan pantai-pantai yang ada di Indonesia, dan juga keamanannya. Ciri objek teks deskripsi yang pertama adalah objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Contohnya, ibu mempunyai kucing. Nah, antara kucing ibu dengan kucing-kucing yang lain pasti berbeda. Entah itu dari segi warna, sifat, dan kebiasaan yang dilakukan kucing ibu. Yang kedua adalah objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Personal itu pendapat pribadi, berarti objek yang dideskripsikan tersebut berdasarkan pendapat pribadi dari penulisnya, bukan pendapat dari orang lain. Ciri tujuan teks deskripsi. Pertama, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, objek yang dideskripsikan tersebut berdasarkan pendapat pribadi dari penulisnya, bukan pendapat orang lain. Kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi, walaupun kalian belum pernah melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri, tetapi dengan membaca teks deskripsi, kalian bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah kalian melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri. Ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya, kalian mendeskripsikan tentang sekolah. Terus kalian memperinci lagi sekolah itu ada ruang kelas, ruang OSIS, ruang guru, kantin, lab komputer, dan lain-lain. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Contohnya, warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye, atau hewan yang dikhususkan lagi pada kata kambing, sapi, ayam, kerbau, ular, dan lain-lain. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ada 3 jenis teks deskripsi, yaitu 1. Teks paragraf deskripsi subjektif.
Suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Jadi, apa yang dilihat atau apa yang dirasakan penulis dituangkan ke dalam teks deskripsi. Kedua, teks paragraf deskripsi spasial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Seperti tadi sekolah, ada ruang kelas, ruang guru, kantin, lab komputer, dan lain-lain. Ketiga, teks paragraf deskripsi objektif. Teks ini objek yang digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa menambahkan opini dari penulis itu sendiri. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contoh, warna dikhususkan menjadi merah, kuning, hijau, abu-abu, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, baiknya ibu itu karena dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi, contohnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Kelima, menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. Keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contohnya, langit pada hari ini berwarna biru muda. Berarti itu bisa dilihat ya. Yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Jadi bukan nama orang, tapi kata ganti orang. Sekarang Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir setiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku.
Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.